Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas soal-soal tentang vektor ya, tentang vektor dan tentang kinematika ya. Jadi nanti ada 3 soal yang akan saya bahas gitu ya. Oke, saya mulai soal yang pertama tentang vektor ya. Soal itu saya ambil dari buku diktat ya, nomor 7 ya. Saya pilihkan yang nomor 7 ya, bab 1 nomor 7. Jadi bab 1 nomor 7 ya. Soalnya itu kalau saya bacakan ini ya. Hitunglah sudut-sudut segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P min 2, 5,4 ya. Dan Q koordinatnya 4,1, minus 3, dan titik R koordinatnya 0,1,6 gitu ya. Jadi diminta menghitung ini titik-titik sudutnya begitu ya. Oke, langsung saya share ininya ya. Apa itu whiteboard-nya ya? Oke. Whiteboard-nya. Nah, udah terlihat ini whiteboard-nya? Whiteboard sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ada videonya nggak? Ada kotak videonya nggak? Di monitor kalian terlihat kotak video nggak? Ada putih, Pak. Hah? Ah, putih ya? Berarti full putih ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. full putih. Oke ya. Putih, Pak. Ya, enak-enak full putih aja biar nggak ada gangguan ya. Oke. Jadi tadi nomor 7 ya. Jadi soal pertama saya ini kan ya, nomor 7 ya. Jadi apa? Bab 1 ya, saya tulis aja di buku kalian ini ya, buku diktatnya itu ya, bab 1 nomor 7 gitu ya. Ya, jadi tadi ada segitiga PQR ya tadi ya. Saya tuliskan aja deh, P-nya itu koordinatnya apa. Atau ada yang sudah buka buku? Kalau sudah buka buku bisa bantu saya. P-nya koordinatnya berapa tadi? Tadi saya juga. Bentar, kalau kalian belum buka ya. P-nya min 254. Min 254 ya? Ya. Iya, Oke. Pak. Min 254. Biar saya nggak perlu lihat buku, soalnya agak susah ini. Di komputer buka buku gitu ya. Min 2. 5, 4. Titik Q-nya berapa? I-nya 4, 1 min 4, 1 min min 3. 1 min 3. Min 3 ya, oke. Kalau yang titik R berapa? 0, 1, 6. Berapa? 0, 1, 6. 016 ya? Ya. Oke. Ya ini ya. Nah, ini kan nanti membentuk segitiga gitu ya. Oke lah, saya gambarkan aja ya. Saya gambarkan secara sketsa saja ya. Nggak sebenarnya, tapi sketsa saja ya. Ya, ginilah. Ini. Ya ini. P, Q, R. Nah, gini ya. Nah, pertanyaannya kan kalian diminta mencari ini ya, sudut dari masing-masing segitiga tersebut kan itu ya. Jadi sebut misalkan aja lah, ini saya beri nama apa ya, misalkan aja ini alfa gitu ya. Ini alfa gitu ya. Ini misalkan aja sih. Terserah, dikasih nama apa terserah ya. Saya kasih nama alfa, beta, gamma lah gitu ya, misalkan aja. Nah, gitu ya. Oke ya. Jadi prinsipnya itu nanti untuk mencari alfa, beta, gamma itu nanti saya gunakan perkalian titik ya. Biasanya kalau di analisa vektor itu ya, mencari sudut itu biasanya yang banyak digunakan itu perkalian titik. Ya gini, coba saya review ulang ya, yang saya jelaskan di awal di minggu pertama perkuliahan, jadi tentang perkalian titik gitu ya. Nanti sebagai
ininya ya. Kalian titik. Jadi ini sheet-nya gini. Ini ya. A dot B kan itu ya. Sama dengan apa? Besarnya A ya. Dikalikan besarnya B. Terus dikalikan apa? Cos. Ya, cos. Katakanlah theta ya. Iya, Itu Pak. sudut antara A dan B gitu ya. Berarti kalau gitu cos theta sama dengan apa nanti? Ini loh dari sini. Vektor A Ya kan? kali dot vektor. Gitu kan? Nah, vektor benar kan? B. Ya. Gini kan nanti ya, vektor A Ya, dot Vektor B. vektor B itu apa? Terus per A dibagi kali B kan itu ya? nilai. Ya. Bentar, Ya. A kali kan gitu ya. Nah, sebelumnya kan kalian juga sudah tahu ya menggunakan komponen vektor ya. A dot B itu kan artinya kan kalau vektornya 3 dimensi, ini kan vektornya nanti kan kita bahas. Sebentar, saya tanya dulu ya. Ini segitiga ini berada dalam ruang apa ini? 2 dimensi apa 3 dimensi? Segitiga PQR ini. 3, Pak. 3 dimensi, Pak. 3. Tahu dari mana 3 dimensi? Ada X, Y, Z, Pak. Ada Nah, benar. 3. Ada Bukan 3 satu. koordinat kan titik. ya? Nah, jangan nyebut titik. Soalnya titik itu kan PQR-nya. Tapi yang benar itu koordinatnya. Jadi titik P koordinatnya kan ada 3 angka ini ya. Min 2, 5, sama 4. Ini menyatakan X, Y, Z-nya, posisi gitu ya. Jadi lebih tepatnya itu ada 3 posisi kan ya. Ada 3 koordinat. Jangan 3 titik, 3 titiknya kan PQR gitu ya. Oke itu ya. Jadi nanti ini. Jadi nanti A dot B kalau 3 dimensi berarti kan ini ya. A apa ini? A X gitu ya. B X gitu ya. Plus AY BY plus apa? AZ BZ gitu ya. Gitu kan? Itu kan perkalian titik gitu ya yang sudah kita pelajari Iya, ya. Pak. Kalau mencari besarnya A bagaimana? Nah, masih ingat nggak mencari besarnya Akar, A? Pak. Ah, benar pakai Pythagorasannya akar ya. Benar pakai akar. Jadi nanti gini, akar ini kan nantinya. AX kuadrat plus AY kuadrat ya. Plus AZ kuadrat kan gitu ya. Ini adalah besarnya A. Lalu kalau besarnya B sama ya. Pakai Pythagoras juga yaitu BX kuadrat plus BZ kuadrat plus maaf. BZ kuadrat ya gitu ya. Nah, gini ya. Ya, nanti gitu. Jadi nanti untuk mencari sudutnya saya pakai ini ya. Pakai rumus perkalian titik ya. Oke. Sebagai contoh ya. Misalkan saya mau nyari alfa ya. Kalau saya mau nyari alfa berarti saya menggunakan 2 vektor yang ngapit alfa. Pertanyaan saya, vektor apa yang mengapit alfa itu? Kan ini kan. Vektor ini kan, vektor PQ ya ini. Vektor PQ, bentar ya ini. Maaf ini vektor PQ ini ya. Dengan vektor, bentar. Oke ya. Ya, jadi vektornya itu adalah ini. Vektor PQ ini ya. Vektor PQ sama vektor apa? Maaf, kok vektor PQ? PR ya, maaf. PR, Ya, maaf. Pak. Vektor PR sama vektor apa? Ini loh. PQ, Pak. Nah, itu. Gitu ya. Jadi kalau mau nyari sudut alfa, saya harus nyari dulu PR itu vektornya apa. Terus PQ itu vektornya juga apa ya. Oke. Saya lanjut di halaman berikutnya aja ya. Jadi saya cari itu dulu. PR dulu ya. PR. Vektor PR. Nah, Pak, vektor izin PR. tanya, Pak. Ya, silakan. Anin. Nah. Itu berarti PR ya, Pak, bukan RP ya, Pak ya? Sebentar ya. Apa gimana Anin? Jadi PR ya? Ya PR ya, Pak, bukan PR ya? RP. Oh, PR ya. Maaf. PR ya harusnya ya. Benar PR ini ya. Ya, jadi gini. Nama vektor itu diawali dari pangkalnya. Ini kan pangkalnya kan dari P ya.
menuju ujungnya. Jadi dari pangkal saya membuat kan, di nama vektornya PR ini ya. Karena anak panahnya kan dari P ke R. Nanti PQ nama vektornya ya, gitu ya. Oke, ini kan ya, PR. Siap, Pak. Terima Nah, kasih. jadi vektor PR itu bagaimana? Ya kalau di matematika itu kan vektor PR kan sama dengan vektor apa ya? R R kurangi kecil P. gitu ya, benar. R kecil dikurangi P kecil kan itu ya. Kan itu sih. Nanti Iya, Pak. satu ya, pokoknya intinya gitu lah pokoknya. Atau kalau langsung itu gini biar nggak bertele-tele ya, langsung aja ya. Itu gini. XR gitu ya. XR dikurangi, pokoknya ujung dikurangi pangkal gitu ya. Nah, gini. Ini untuk I-nya ya. Nah, gini terus ditambah ini. Y apa ini? YR ya. YR dikurangi YG gitu ya. Ini J ya. Ya, terus satu di sini aja biar cukup ya. Plus ini nanti. ZR dikurangi, oh Z ya, bukan Y. Z ini ya. ZR dikurangi ZP. Ini K ya. Nah, coba tadi koordinatnya XR tadi berapa ya? XR itu berapa tadi? Berarti ini, pokoknya ini nanti ya. 0 dikurangi min 2 ya. Gitu kan? 0 dikurangi min 2. 0 dikurangi min 2 berapa itu? Min 2. Min 2. Oh, 0 dikurangi min 2. Plus 2. Plus 2 ya. Plus 2. Ya, plus 2 kan ini 0 dikurangi min, dikurangi kan sama dengan plus toh. Ini ya. Terus plus apa tadi? YR kurangi YQ ya. 1 dikurangi 5. Ya, benar 1 kurangi 5. Oke. 1 kurangi 5 ya. Jadi ini 1 kurangi 5 itu. Terus terakhir apa itu? Apa kurangnya apa? 6 dikurangi 4. 6 kurangi 4 ya, benar ya? Oke lah, 6 kurangi 4. Ini adalah K ya. K ini. Ya, sehingga nanti ini jawabannya adalah apa ini? 2I ya. 2I. 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 Min 4J. 2I min 4. Bentar, ada error. Terjadi error ini. Bentar, tak keluar dulu ya. Terjadi error tadi. Bentar, ada errornya ini. Ya, tadi ada error ya. Pokoknya kesenggol dikit tuh error. Nah, plus berapa? Oh, ini minus ya? Minus 4. Ya, minus. Nah, minus apa? Minus 4J. Nah, minus 4J. Terus itu plus ya? Plus 2. 2K. 2H. 2K ya, oke. Udah ya, PR udah ya. Terus berikutnya apa? PQ gitu ya. Vektor pertama kan? Vektor keduanya adalah Bisa. PQ. Ya, benar ya? Ya, Pak. Tadi PQ ya? Benar. Takutnya salah. Ya, PQ. Ya, benar. Ya, PQ, Pak. benar. PQ, Pak. PQ benar, oke. PQ ya. PQ juga caranya sama, nggak usah saya tulis ya. Pokoknya kalian tahu lah. Saya tulis lagi ya. Berarti apa? Q dikurangi P ya. Coba Q kurangi P, Ya, berarti Pak. apa ini? Q kurangi Berarti P. Q kurangi P, jadi berapa ini? 6. 6. Nah, ya tahu kan. 6 ya. Dari mana 6 itu kan? Dari apa? 4 tambah 2 ya. Min Ya. 2, Min Pak. 2, berarti ditambahkan ya. Ya. Gitu kan? Ya, Ya, Pak. Pak. Ya. Terus berikutnya apa? 1 min 5. 1 min 5. 1 min 1 5. min 5. Terus berikut ini J ya, jangan lupa ada J-nya ya. Terus berikutnya Min 3 min 4. min 3 ya, min 3 Min 3 min 4. min 4K kan gitu ya. Oke, terus berikutnya jadi gimana? 6i. 6i. 6I Min Min 4J. 6I min 7K. Ini juga. ya benar. Minus ya. Ya. Oke. Ini ya. Nah, gini kan. Nah, berarti kan kalau mau cari sudutnya kan saya harus cari dulu besarnya berapa ya. Besarnya PR itu berapa, besarnya PQ berapa kan gitu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, gitu kan. Coba saya cari dulu juga ya.
besarnya PR ya. Permisi Pak, izin Ya, ya. bertanya. Ya, silakan. Gimana tanya? Untuk yang PR itu Hah? PR men YK. Ada yang salah ya? R min JK. Men YP Pak. Berarti mana yang perlu saya koreksi? Yang PR yang YR men YK. Itu YR min JK ya? YP. Ini ya. Iya. YR min YP ya? Oh ya. Ini salah ini ya. Ini harusnya P ya. Ya maaf. Ini maksudnya ini ya yang harus saya koreksi ya. Iya Pak. Ya maaf ya. Tadi salah ini ya. Ini ya P ya udah ya benar kelihatan P ya. Udah ya. Ya maaf. Berarti kalau gitu pokoknya R kurangi P gitu ya. Oke, berarti kalau gitu PR ya, besarnya PR ya, satu saja di sini. Kalau gitu PR Pitagorasnya ya, berapa kalau gitu? Pitagorasnya dia berarti berapa ini kan? 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah ini kan? Min 4 kuadrat. Plus 2 kuadrat, Pak. 2 kuadrat. 2 kuadrat gitu ya. Terus sehingga nanti ini sama dengan akar 24. Akar 24. Berapa akar 24? Enggak, tolong dihitungkan ya. Mungkin 2 akar 6, Pak. 2 akar 6, Pak. Langsung aja. Enggak usah pakai gitu-gitu, itu kan di matematika. Kalau di fisika itu langsung berapa hasilnya? 2. Langsung aja, berarti jangan pakai akar-akaran lagi, Wis. Berapa itu? Akar 24 itu berapa? Langsung berupa angkanya loh, berapa itu? Dibulatkan aja deh. Berapa? Akar 24 itu berapa? 4,9. 4,9 ya. Gini ya, 4,9 gini ya. Oke ya. 4,9 ya, oke lah. Dibulatkan gitu aja enggak apa-apa. Pokoknya ini 4,9 ya. Oke. Kemudian berikutnya PQ ya. Coba saya itu juga PQ. PQ berarti akar juga ya. Akar 6 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat. Nah, gini kan. Nah, ini nanti sama dengan berapa? Ini kan ya. 36 ya. 36, 16, 49. 49, oke. Ya, gitu kan. Berapa itu? 100. Akar 101, Pak. Berapa? Coba, 101. tolong. 0,05. 0, 10,0. ya? 10,05. 10,05 ya. Ini ya. 10,05 ya. Oke. Terus berikutnya saya hitung gini. Maaf, ini ada yang salah ini. Ini harusnya dikasih panah ya, vektor kan. Ini ya. Terus habis itu saya kalikan titik ya. Saya kalikan titik jadi gini nanti. PR.PQ ya. Ya kalau kalikan titik berarti kan komponen X dengan komponen X berarti ini kan. Ya benar kan? 12 itu dari mana? Dari 2 kali 6 ya? Gitu kan ya? Iya, 2 kali 6. Kali 6 ditambah berapa lagi? Minus 4 kali berapa? Min 4. Min 4 ya, oke. Plus 2 min 7, Pak. 2 min 7, oke. Nah, berapa itu? 12. Benar. Plus 16. Min 14. Ya, 12 plus 16 dikurangi ya. Ya, min berapa itu? 14. 14 ya? Iya, Pak. Benar ya, 14 ya? Benar, Pak. Nah, oke. Nah, udah ya. Nah, gitu kan. Nah, sehingga nanti dari situ kan saya bisa ngitung cos tetanya ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau gitu berarti cos theta berapa tadi hasil tadi? 14 tadi ya? Iya, Pak, 14. 14 dibagi berapa? 4,9 ditambah 4,9 kali 10. 10, berapa tadi? 5 ya. Ini saya minta tolong dihitungkan berapa ini? Minta tolong dihitungkan berapa ini? 73,47.
dibagi 14 dibagi ini berapa? Jadi 14 dibagi hasil perkaliannya ini berapa? Total semua. Tadi Bapak ini 73 tadi ya? Berapa sini? Berapa sih 14 dibagi ini semua berapa ini? Berapa? Ada kalkulator. Ini jadinya 400 per 1407 kalau semisal dikalikan. Jadi hasilnya kurang lebih 0,284. Bentar. Pelan-pelan. Berapa? 0, berapa? Kalau dibulatkan berapa? 0,29. Ini aja ya. Tak bulatkan aja ya, gini aja ya. Iya, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kalau kok teta apa alfa tadi? Alfa ya. Harusnya alfa ya. Bentar. Tadi saya tulis apa tadi? Oh, alfa ini ya. Pakai alfa ini ya. Ya, alfa, Pak. Ya, oke, kita tak ralat dulu ya. Berarti ini harusnya alfa ini ya. Oke, ini harusnya alfa ini. Ini adalah cos alfa ya. Gitu ya. Cos alfa. Jadi kalau gitu alfa berarti inverse-nya ya. Inverse atau Iya, Pak. cos min 1 kalau di kalkulator kan gitu ya. Cos min 1 berapa itu? Berapa? Coba dihitung berapa ini? Inverse cos dari 0,29 atau arkes cos ya. Berapa itu? Berapa? Cos min 1 dari 0,29 itu berapa? Dalam derajat ya? 73,14 derajat, Pak. 73,14 ya? Iya. Saya buatkan 73 gitu aja ya? Iya, buatkan aja ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa kalau fisika dibulatkan, nggak apa-apa ya. Kalau matematika kan harus persis ya, makanya nanti ada akar-akar itu ya. 73 ya? Oke. Jadi udah tahu itu alfa itu 73 derajat. Sekarang kalau pertanyaan selanjutnya ya, nanya ini. Beta. Gimana kalau beta? Nah, kalau beta berarti saya gunakan vektor yang ngapit beta. Vektor yang ngapit beta berarti apa? Ini sebaiknya jangan PQ ya, QP gitu ya. Jadi untuk menghitung beta ya saya gunakan ini. Vektor ini ya, vektor apa ini? Vektor QP sekarang ya. Vektor QP sama vektor QR gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti saya gunakan QP sama QR. Nah, gitu. Jadi nanti gini untuk berikutnya ya. QP, QR. Oke, ya, ini ya, saya tulis dari sini. QP. QP. Gimana QP itu? Berarti kan XP, SQ ya. Hafal kalian. Berapa tadi? Pokoknya gini loh. Gini ya, pokoknya ini ya. Apa ini? XP gini ya. XP kurangi SQ gitu ya. Iya, ditambah YP kurangi YG ya. J gitu ya. Terus lalu plus, nggak apa-apa lah. ZP ZK. Ya, gitu kan. Artinya kan harus hafal atau dibalik dari tadi tahu PQ tadi ya. Bentar, biar gampang ini aja. Tadi PQ tahu ya. Atau pakai aja enggak apa-apa nih. PQ itu apa? PQ itu kan 6I min 4J. Min 4J min 7K ya. Kalau QP kan tinggal dibalik aja itu ya. Kan bisa segitu ya. Iya, Pak. Ya, ini aja. Pakai hasilnya aja dibalik aja. Jadi berapa nanti? Minus 6I plus 4J plus 7K gitu ya. Plus 7K, ya. Ya, tinggal dibalik aja enggak apa-apa kok, bisa kok. Jadi minus 6I. Nah, itu aja. Jadi minus ini ya nanti sama ini. Minus 6I ya. Plus apa tadi? 4J plus 4J ya. plus 7K. Nah, gitu kan ya. Oke ya, itu QP ya. Terus berikutnya saya juga harus nyari ini vektor berikutnya ya. Vektor apa tadi? Vektor apa tadi? QP sama vektor apa? QR mungkin, Pak. Ya benar, QR ya, QR. QP sama QR ya. QR kan belum kita hitung ya. Oke, QR.
Benar di R. Vektor di R ya. Berarti kan apa ini? Apa sama apa langsung aja ya berapa ya? R itu berapa berarti? R itu berapa ya? 0 dikurangi Ya, 0 dikurangi berapa 8. benar? 0 dikurangi 8 ya benar ya? 0 dikurangi Iya. Kurangi 8. 4. 4, oke. 0 kurangi 4i ya. Terus berapa lagi? 1 min 1. 1 Min 1. min 1 ya. Terus ini J ya. 6. 6 plus 3. Dikurangi min berarti plus ya? Ya. Kayak gini ya. Ya, berarti kalau gitu berapa ini? Min Minus 4i. 4i ya. Minus 4 itu sih 0 ini ya. 0, Pak. Ya 0 lah. Ini plus 0 ya. 0. Terus habis itu apa? 9K. 9. Ya. 9K. 9K gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, sama kayak tadi. Saya harus hitung dulu ini ya, besarnya berapa ya. Besarnya berapa. Atau langsung aja ya. Kan kalian sudah tahu tadi ya. Langsung aja. Saya langsung aja ya. Biar nggak bertele-tele, biar nggak panjang-panjang gitu ya. Langsung aja. Jadi apa tadi? Cos beta ya. Nah, kalian kalikan silang berapa ini? Kalian silang. Kalian silang kan? IP sama Q kan tinggal kali silang aja ini. Minus 6 kali ini kan ya. Iya, Pak. Nah, 24. ini saya langsung ya. Tadi kan saya rinci. Tadi saya rinci, ini saya langsung nih. Saya langsung. Minus 6 kali berapa? Min 4. Min 4. Terus Ditambah. kali titiknya ditambah 0. 0 ya. Iya, Pak. Kan 4 kali 0 sih ya. Ya. Terus ditambah apa lagi tuh? 7 kali 7 kali 9. 7 kali 9 kan itu ya. Kalau 7 kali 9. Oke. Terus dibagi besarnya masing-masing gitu ya. Iya, Pak. Nah, besarnya masing-masing itu berapa? Nih, berapa? Minus 6 kuadrat ya. 4,9. Iya, gitu ya. Bentar. Terus ini berapa? 4 kuadrat ya. 4 kuadrat, ini 7 kuadrat ya. Nah, ini kan ya. Terus yang ini sama juga ya. Berapa ini? Minus 4 ya. Ini 0 ya. 0 kan ya. Terus ini berapa ini? 9, Pak. 9. 9 kuadrat ya. Ini adalah kuadrat. Nah, ini coba minta tolong dihitungkan. Berapa semuanya itu di atas itu berapa semua? Di atas total berapa ini? Ini kan 24 ya. Ya. 24, 0, terus ini berapa ini? 63, Pak. Di total berapa semuanya nih? 87. 87. Total 87 ya, total ya. 87. Oke, total 87 ya. Terus akar yang sebelah kiri bagaimana tuh? 4,9, Pak. Sudah diakar? Yang tadi. Ya, yang ini loh. Akar 1,1 sama dengan ya, 4,9. 4,9, Pak. Yang tadi sudah dihitung, Pak. Oh iya tadi sudah ya. 4,9 tadi ya. Ya benar-benar. Tadi sudah dihitung benar ya. Terus yang sebelah ini, yang sebelah kanan berapa? Yang sebelah kanan ini loh berapa ini? 16 tambah berapa ya? 9,8. 16 tambah 81 ya. Berapa? 9,8 ya? Ya, jadi akar tuh ya. Iya, Pak. 9,8. Ya, terus ini berapa kalau gitu berarti? 87 dibagi ini 4,9 kali 9,8. Berapa itu? 1,8, Pak. 1,8. 1,8. Kok 1, Oh, lebih dari 1, Pak ya. berapa sih? Ini loh, 87 dibagi ini semua berapa ini? 1,8, Pak. 1,8 ya? Kok aneh? Masa kosinus 1, mungkin coba. Pasti ada kesalahan menghitung ini. Pak, itu yang 4,9 itu harusnya 10,05, Pak. Oh, ada kesalahan ya? Iya, Pak. Oke, bentar. Mantesan kok aneh. Nggak mungkin kosinus sampai 1, itu. Kosinus kan maksimumnya 1 sih. Coba saya ralat ya. Iya, Pak. Kesalahannya yang mana tadi? Yang ini ya berapa? Harusnya berapa ini? 10,05. Oh, gitu. Pantesan. 10,05. Terus yang sini berapa ini? Tadi berapa tadi? Sudah saya hapus tadi.
9,8, Pak. 9,8. Nah, minta tolong dihitungkan tadi. Hitung ulang. 0,9. Nah, itu baru masuk akal kan. Masa 1 koma? Nggak mungkin lah. 0, berapa? 89. 89. Nah, ini baru masuk akal. Ya, sekarang sama kayak tadi. Jadi kalau itu betanya berapa? Kalau gitu pakai itu ya, inverse-nya ya. Berarti ini kan cos min 1, 0, berapa? Berapa derajat? Berapa derajat? Arkes cos ya, arkes cos 0,89 itu berapa? 26 derajat, Pak. 26 ya, oke. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi nanti jangan lupa nanti kalau waktu kuis atau waktu ETS nanti bawa kalkulator ya. Soalnya ya kayak gini angkanya nggak mesti angka yang bagus gitu ya, mesti butuh kalkulator gitu ya. 26 derajat ya. Oke. Nah, itu. Saya kira kalau nyari gamanya kan kalian tahu ya. Nggak perlu saya lanjutkan kan. Dan nanti saya bisa membahas soal yang lainnya gitu ya. Jadi gini, tapi tak kasih gambaran lah gini. Untuk nyari gamma, berarti kan ini kan gamma itu ya. Ya. Berarti saya butuh vektor apa untuk nyari gamma? RP Ya, sama kalian RQ. cari dulu vektor RP sama RQ kan itu ya. RP-nya caranya ya kayak tadi ya. RP berarti apa? Ini ya, berarti RP berarti kan ini kan. P ini kalian kurangi dengan ini kan ya. Nah, ini kan. Ya, min 2 kurangi 0, 5 kurangi 1, 4. Sama RQ gitu ya. Kalau RQ berarti apa? Q dikurangi R gitu ya. Jadi Q kurang jadi 4 kurangi ini. Gitu ya pokoknya ya. Jadi nanti kalau nyari gamma butuh RP RQ, ya prinsipnya sih gini sih. Untuk nyari gamma ya ini. Pakai cos gamma nanti ya. Ini kan untuk nyari gamma kan gini. Cos gamma RP tadi ya. RP gini kan ya. Dot ya, dot RQ kan gitu ya. Gini ya, harus dibagi yaitu besarnya RP ya. Besarnya RP ya sama besarnya apa? RQ. Ya jadi gitu ya. Jadi ya, jadi besarnya RP dikalikan besarnya RQ ya. Terus nanti cari ininya kan. Kalian cari apa? Gamanya berapa kan itu ya. Itu ya. Enggak masalah kan itu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut soal yang kedua. Enggak ya? Tanya, Pak. Ya, silakan. Jika seumpama ada vektor P Q gitu ya, Pak ya. Itu kalau dikalikan minus vektornya berubah ya, Pak, jadi Q P gitu. Apa? Misalkan vektor P Q dikalikan ya. minus menjadi Q P. Iya, benar gitu. Jadi arahnya berlawanan. Jadi gini loh. Vektor RP kan berlawanan dengan vektor PR gitu loh ya. Kayak tadi loh. Tadi kan saya kayak vektor QP kan. Vektor QP kan negatifnya vektor PQ. Coba lihat ya. Dikalikan, nah ini kan ya. PQ kan ini kan 6i minus 4j minus 7k kan PQ. Kalau saya balik kan jadi QP kan cuma berlawanan arah, tinggal diminkan aja kan. Minus itu artinya berlawanan arah ya. Jadi gini, misalkan minus timur itu artinya apa? Minus timur berarti apa? Barat, Pak. Barat, Pak. Kayak gitu loh. Minus utara berarti selatan, kayak gitu. Jadi QP itu negatifnya PQ. Gitu ya. Tadi kan gitu ya, coba lihat tadi. Tadi loh. Nah, ini kan QP ya. QP ini kan negatifnya dari ini. QP negatifnya dari apa? PQ kan gitu ya. Gitu ya. Siap, Pak. Oke. Ya, Pak. Terima Ya, kasih. ada lagi pertanyaan? Enggak ya? Pokoknya AB ya negatifnya BA gitu aja lah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan soal yang gerak lurus ya. Coba saya buka dulu ya soalnya ya.
Nah, ini, coba saya pilihkan soal yang nomor 6 ya. Saya bacakan dulu ya. Coba kalian buka ini. Yang bab 2 ya, soal bab 2 yang nomor 6 ya. Soal-soal yang nomor 6 ya. Coba soalnya itu gini. Dalam sebuah uji simulasi 2 buah kendaraan. Kendaraan A melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Sedang kendaraan B melaju dengan kecepatan 16 meter per sekon dalam arah saling mendekat. Berarti saling berlawanan ya, kan saling mendekat itu ya. Jadi arah kedua, kan maksudnya gitu ya. Jika jarak keduanya adalah 50 meter, jadi jarak awal ya. Jarak awal keduanya itu 50 meter gitu ya. Berapakah pelambatan, istilahnya mau tabrakan gitu ceritanya gitu ya. Jadi mau tabrakan gitu ya. Kan harus direm ya, dua-duanya harus ngerem ya. Berapakah perlambatan masing-masing kendaraan agar keduanya tepat bertemu pada saat 20 meter dari posisi awal kendaraan. 20 meter dari posisi awal kendaraan. Coba, di sini ada istilah tepat bertemu. Ya, jadi ada istilah tepat bertemu. Tepat bertemu itu berarti apa ya? Ini istilah-istilah kayak digesekkan juga gitu ya nanti aja. Tepat bergerak. Coba kalian mungkin di SMA pernah dengar istilah tepat bergerak ya? Pernah dengar? Pernah, Pak. Pertanyaan saya, tepat bergerak itu bergerak atau tidak? Masih diam, Pak. Masih diam gitu ya. Jadi tepat bergerak itu artinya perbatasan antara diam dan mau bergerak, tapi masih mau. Masih mau itu artinya masih belum gitu ya. Oke ya. Jadi di sini ada istilah tepat apa ini? Apa sih istilah tadi apa? Tepat bertemu ya. Ya, tepat bertemu gitu ya tadi ya. Tepat bertemu artinya apa itu? Sudah bertemu atau belum? Belum bertemu. Belum. Jadi hampir bertemu gitu ya. Jadi istilahnya itu mobilnya itu hampir tabrakan gitu loh. Gampangnya gitu ya. Tapi belum tabrakan ya. Jadi istilahnya bersentuhan tapi belum tabrakan ya. Maksudnya itu gitu ya. Jadi istilah-istilah itu istilah fisika seperti itu ya. Oke, jadi untuk jelasnya saya kasih ilustrasi aja deh. Ya, ilustrasinya itu anggap aja ini koordinat ya, koordinat lah. Saya gambarkan koordinat X kan gerak lurus berarti satu sumbu aja. Gerak lurus ini ya, ini sumbu X lah gitu ya. Nah, ini sumbu X gitu ya. Katakanlah itu kendaraannya tadi apa? Mobil A, mobil B gitu ya. Tadi dikasih nama nggak tadi? Oh iya, A sama B gitu ya. Acuannya itu kendaraan A ya, 20 meter dari A. Oke. Anggap aja nolnya di sini ya. Ini nolnya ya. Nah, ini nolnya di sinilah. Ini nol ya. X0 maksud saya ini ya. X sama dengan nol di sini. Di sini ada mobil A ya. Ini anggap aja ini mobil A lah gitu ya. Ini mobil A. Nah, ini ya mobil A ya. Mobil A itu dia bergerak kecepatan berapa itu? Mobil A itu? 20 meter. 20 meter. Ya, 20. Anggap aja ke kanan ya. Kan nggak disebutkan di soal ya. Jadi saya boleh membuat gambaran sendiri karena di soal. Anggap aja ke kanan gitu ya. Saya sebut saja V0A kan diperlambat tadi ya. Berarti ya. V0A kecepatan awal A berarti berapa tadi? 20 meter per sekon gitu ya. Kemudian pada jarak berapa? 50 meter kalau nggak salah dia. 50 meter tadi di soal ya. Iya, Pak. Ada mobil B ya. Nah, katakanlah 50 meter di sinilah ya. Nah, ini ada mobil B di sini ya. Ini 50 ya, saya tulis saja. X sama dengan 50 gitu ya. Ini ada mobil B ini. Nah, ini ada mobil B gitu. Nah, gini ya. Nah, berlawanan. Sebutkan nggak berapa nih kecepatan awalnya dia ya? 16 per menit. 16, Pak. 16 ya, arahnya berlawanan ya. 16 meter per sekon, gitu ya. Oke, terus disebutkan di soal apa? Mereka hampir bertemu gitu ya. Tepat bertemu, Pak. Tepat bertemu, tepat bertemu lah istilahnya gitu ya. Pada jarak berapa itu? 20 meter dari A. Mobil A. Ya, jadi 20 meter dari mobil A berarti katakanlah di sininya lah. Ya, anggap aja lah, dikira-kira aja. Sini ya, katakanlah sini ya. Ini adalah berapa ini? X20 ya. Nah, mereka hampir tabrakan gitu ya. Hampir tabrakan lah gitu ya. Ya, ini ya, hampir bertabrakan ini ya.
Antara mobil A sama mobil B gitu ya. Itu ya. Gambarannya gitulah. Sebentar, pertanyaan saya gini, ketika sampai di X20, kecepatan mobil A berapa? 0, Pak. 0. 0. Kecepatan mobil B berapa? 0, Pak. 0. Nah, makanya ada kata hampir gitu ya. Hampir itu artinya persis berhenti gitu ya. Soalnya kalau nggak 0 kan terjadi tabrakan beneran kan gitu ya. Jadi kalau misalkan salah satu dari mobil ini kecepatannya nggak 0, berarti peristiwa tabrakan terjadi ya. Tapi ini jadi 0 gitu ya. Jadi keduanya itu berhenti ya. Keduanya berhenti. Jadi nanti saya tulis gini lah di sini nanti apa ini? Di sini ini apa? VA itu 0, begitu pula VB ya. Nah, gitu. VB juga 0. Nah, terus ditanyakan apa di soal itu ya? Tanya. Berapakah tanya perlambatannya ya. Berapa perlambatan masing-masing kendaraan agar keduanya tepat ya. Jadi pertanyaannya adalah perlambatannya ya. Ya, berarti saya tulis ini dari A ya. AA itu berapa sama, meskipun negatif nanti ya, kan perlambatan itu ya. Perlambatan kan negatif gitu ya. Gitu ya. Nah, rumusnya gimana nih? Saya pakai rumus apa ini? PT kuadrat, Pak. Ya, benar, PT kuadrat. Ya. PT kuadrat ya apa rumusnya? PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Benar. 2S. Ya, benar sekali. Kan tidak melibatkan waktu ya. Ya kan waktunya kan tidak ada ya, benar, pakai rumus itu juga bisa. Paling cepat pakai rumus itu. Sebetulnya bisa juga sih pakai rumus PT V0 saat itu nanti agak lama gitu ya. Ya benar, pakai rumus itu paling cepat ya. Jadi gini benar. Jadi kalian misalkan untuk mobil A ya, saya tulis aja ya untuk mobil A. Kan satu persatu kan ya. Untuk mobil A berarti kan tadi PT kuadrat ya, berarti kan gini. VA kuadrat gitu kan ya. Sama dengan V0A kuadrat gitu kan. V0A kuadrat ditambah apa? 2AS gitu ya? Iya, 2AS. AA ya, AA. S-nya itu ya, S-nya si A. S-nya si A itu berapa? Berarti ini kan. Ini sampai sini kan itu ya? Atau nggak apa-apa, saya tulis lengkap aja ya. 20 kan ya teman-teman. Saya tulis lengkap aja, nggak apa-apa, biar kalian tahu ya. Saya tulis lengkap aja, nggak apa-apa. Apa S. Jarak tempuhnya A kan itu ya. Nah, ini kan ya. P ini kan 0 ya. 0 ya. 0 ini berapa? 20 kuadrat ya. Plus 2AA dicari ya. S-nya itu berapa tadi? 20 kan ya? 20. Berarti kalau gitu berapa ini? Ini saya pindah ke sana jadi minus 400 ya. Gitu kan? Minus 400 sama dengan apa itu? 40 AA ya. Jadi berapa kalau gitu? 10. Minus 10. Jangan lupa ada minusnya loh ya. Minusnya aja perlambatan itu ya. Ya. Jadi ya. Minus 10 ya. 10 apa? Meter per second. Meter per second kuadrat. Nah, ini ya perlambatannya ya. Ini perlambatannya. Oke, itu untuk mobil A. Sekarang rumus yang sama untuk mobil B kan itu ya? Oke, rumus yang sama. Iya, Pak. Mobil B sekarang. B juga sama itu. B kuadrat sama dengan B0 B kuadrat ya. Plus 2 AB ini ya. SB gitu ya. Nah, ya. Ini 0 kan ya? 0 ini berapa ini? P0B tadi ya. P0B tadi berapa? 16, Pak. 16, Pak. 16 ya. Ditanyakan ini kan. Nah, SB berapa itu? Coba lihat SB tadi berapa? 30, Pak. 30 ya. Oh ya, ini. Ini kan ya, 30 kan ya.
Ya. Minus 30 Pak, soalnya ke arah kiri. Oke, kalau menggunakan, bisa juga sih menggunakan itu. Jadi gini, bentar. Bisa juga seperti itu sih. Minus Pak, Hah? jaraknya minus Pak. Nah, itu gini. Bentar, nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan kalau pakai cara itu, nanti saya jelaskan aja deh. Oke, kalau kalian pakai gini, sebentar ya. Kalau berikutnya saya lebih mengacu ke jarak tempuh ya. Jadi S ini kan jarak tempuh ya. Ya. Nah, kalau jarak tempuh, jarak itu kan besaran skalar apa vektor? Skalar, Pak. Nah, itu makanya. Nanti saya jelaskan. Kalau negatif itu gimana, kalau positif itu gimana? Oke. Saya anggap aja ini adalah skalar ya, karena jarak tempuh kan ya. Jarak tempuh itu kan skalar. Jadi berapa jarak tempuhnya? Saya ngomong jarak tempuh ya, saya nggak ngomong perpindahannya. Kalau kalian ngomong perpindahan benar. Perpindahannya kan negatif karena jawabannya ke kiri kan itu ya. Nggak salah, benar. Tapi saya jelaskan dulu nanti ya. Ini saya gunakan skalarnya dulu ya. Jadi S itu adalah jarak tempuh. Sehingga kalau gitu berapa? 30, Pak. 30. Nanti saya jelaskan. Kenapa kok nggak boleh itu ya? Oke. Jadi jawabannya berapa ini? 30. Gitu kan. Ya oke ya. Sehingga nanti berapa ini? 16 kuadrat itu berapa itu ya? Coba minta tolong 16 kuadrat itu berapa? 256. 256 ya. 256 sama dengan 60 ya. 60 AB. AB gitu ya. Sehingga kalau gitu berarti AB berapa? Minus kan ya? AB berapa itu berarti? Minus 256 dibagi 60 berapa? Minus 4,27, Pak. 4,27 ya. Bisa jelaskan nanti. Apa artinya ini? Minus ini? Mengalami perlambatan. Perlambatan ya. Ya, artinya ini perlambatan. Perlambatan. Ya tadi kan kalian tadi ada yang menjawab negatif ya. Negatif itu gini ceritanya ya. Boleh kalian pakai negatif itu gini. Jadi kalau kita konsisten pakai aturan yang sebelumnya ya. Aturannya itu apa? Kanan positif, kiri negatif gitu ya. Oke ya. Oke ya. Jadi kalau pakai aturan itu ya, kanan positif, kiri negatif. Jadi gini. Jadi kalau pakai aturan itu ya, jadi menggunakan aturan tanda ya. Menggunakan aturan tanda arah ya. Aturan tanda arah. Jadi aturannya apa tadi? Kanan positif, kiri negatif gitu ya. Oke. Kan rumusnya itu PB kuadrat gitu ya rumusnya ya, tetap ya. PB kuadrat sama dengan P0B kuadrat ditambah 2AB. Aduh, mulai error ini ya. 2AB. Nah, SB kan kalian S akhir gitu ya, kan gini kan. Gini kan ya. Artinya gini ya, SB akhir ya. Akhir ya, SB akhir dikurangi apa? SB awal kan gitu ya. Katakanlah gitu ya. Kalau pakai aturan tanda itu ya. Nah, gini kan ya. Oke. Nah, itu nanti ini ini kan 0. Nah, V0B berapa? Pertanyaan saya, V0B berapa? 16, Pak. 16. Nah, hati-hati. Arahnya Pak. kemana nih? Minus, Pak. Nah, minus. Kan tadi kan saya menggunakan aturan tanda kan. Berarti harus ditulis apa ini? Minus 16, karena ini loh ke kiri kan ya. Nah, itu kalau pakai aturan tanda ya. Jadi harusnya ditulis gini, harusnya ya. Min 16 kuadrat. Nah, gitu ya. Terus nanti ini kan gini nanti 2 AB, oke ya. SB akhir berapa tuh?
SB akhir? SB akhir berapa? 30. Oh, ini. Ini kan ini loh kan dia start di sini. Ini awal itu startnya. Perpindahan itu kan posisi akhir kurangi posisi awal ya, kan perpindahannya. Mobil B loh ya. Mobil B itu kan posisi awalnya di X50 ya, posisi akhirnya di berapa? X20. Jadi kalau gitu isinya apa ini berarti? Posisi akhir iya gini. Kan gitu sih. 20 kurangi kan gitu ya. Benar ya? Oke, sehingga nanti ini jawabannya segini. 0. Nah, ini kan sama aja kan? 256 juga kan ya? Benar ya? Iya, Pak. Soalnya minus kuadrat kan plus ya. Cuma ya sekarang apa? Ini jadi negatif. Jadi berapa nanti ini? Min 60. Iya, min 60 kan nanti gitu jadi. Nanti kan jadi gini ya. Min 60 AB kan gitu ya. Nah, gitu kan. Ya, sehingga nanti jawabannya apa? Gini nanti. 60 AB kan gitu ya. Nah, sama dengan berapa? 256 kan itu ya. Gitu kan? Berarti kalau gitu AB berapa? AB berapa kalau gitu? Positif 4,27. Nah, positif kan ya? 7, iya. Iya, positif berapa? 4,27. Apa itu artinya positif? Tekanan. Tekanan. Jadi ini artinya gini, kan positif dia. Berarti makna positif artinya apa? Arah ke kanan ini ya. Apa ini maksudnya? Kan tadi gitu ya. Arahnya ke kanan. Artinya gitu. Ya, jadi maksudnya 4,27 artinya apa? Arahnya ke kanan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu percepatan atau perlambatan? Perlambatan, Pak. Perlambatan. Tahu dari mana? Karena berlawanan sama... Iya, itu jawabannya. Sama kecepatan awalnya kan? Bener nggak? Jadi Ya, untuk ngecek AB ini percepatan atau perlambatan. Lihat arah kecepatan awalnya. Tadi arah kecepatan awalnya kemana? Ini loh. Minus kan ya? Loh. Ini loh, tahu ya? Jadi kecepatan awalnya kan minus 16. Jadi arah kecepatan awalnya kan ke kiri, sementara arah percepatannya adalah ke kanan. Berarti dia itu perlambatan. Jadi gini loh, untuk ngecek. Jadi kalau kita bicara tentang arah ya, untuk ngecek dia itu percepatan atau perlambatan itu dilihat arah kecepatannya ya. Kalau percepatan itu melawan kecepatan, maka disebut perlambatan. Tapi kalau percepatan itu arahnya itu searah ya. Contohnya kayak gini loh. Saya kasih contoh ya, misalkan bola jatuh ya. Bola jatuh, katakanlah gini. Biasanya kalau kita koordinat itu ya, ke atas kan positif ya, sumbu Y ya. Sumbu Y itu kan ke atas positif, ke bawah negatif gitu ya. Misalkan bola jatuh ya. Bola jatuh itu percepatan atau perlambatan? Bola yang jatuh itu loh. Mengalami percepatan atau mengalami perlambatan? Nah, percepatan kan. Padahal arahnya ke bawah loh. Ya, kenapa kok arah percepatan ke bawah kok negatif kan ya? Arah negatif kok percepatan. Karena berbanding lurus dengan arah gravitasi, Pak. Ya itu. Jadi karena arah gravitasinya kan searah dengan gerak benda kan itu ya. Gerak bendanya kemana? Ke bawah kan. Gravitasinya percepatannya kan ke bawah juga kan ya. Nah itu. Karena arah percepatan dan arah geraknya itu searah, maka disebut percepatan. Tapi kalau misalkan benda saya lempar ke atas, gitu. Ya, benda saya lempar ke atas, dia itu mendapat percepatan atau perlambatan? Perlambatan. Ya gitu. Kenapa kok perlambatan? Karena arah percepatannya kan ke bawah, sementara arah kecepatannya kan ke atas gitu ya. Berlawanan. Pokoknya prinsipnya untuk ngecek dia itu percepatan atau perlambatan itu dilihat dari ini loh. Antara arah percepatan dan arah kecepatan gitu ya. Ini ya. Saya kira tadi ada istilahnya apa ya? Ada pertanyaan atau pernyataan kalian yang perlu saya cermati ya. Jadi kalau saya yang pakai cara ini loh ya, cara yang sebelah kiri kan saya murni menggunakan skalarnya ya. Murni menggunakan skala. Tapi kalau yang sebelah kanan ini saya menggunakan vektor ini. Ya gitu ya, perbedaannya di situ ya. Jadi cara yang sebelah kiri ini saya menggunakan cara skalar, kalau yang ini saya menggunakan cara vektor ya. Tapi izin bertanya, ya, Pak. Ya silakan. Nah.
Berarti kalau misalkan yang kayak soal, berarti kalau misalkan contohnya soal seperti ini, berarti kalau misalkan perlambatan arah percepatannya berlawanan dengan ini, arah kecepatan awalnya. Oh, gitu, benar. Jadi kalau kita konsisten menggunakan vektor ya, kalau kita konsisten menggunakan vektor berarti kan misalkan gerak lurus ya. Kalau garis berarti kan satu sumbu ya, katakanlah sumbu X gitu ya. Sumbu X berarti perjanjiannya itu apa? Arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Kalau geraknya horizontal ya. Kalau geraknya vertikal misalkan gerak jatuh gitu kan, itu perjanjiannya itu pakai sumbu Y, berarti apa? Ke atas positif, ke bawah negatif gitu. Itu aja yang dipegang ya. Perjanjian itu yang dipegang gitu ya. Nah. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau kita menjawab seperti soal seperti ini itu pakai yang kanan atau kiri atau dua-duanya gitu, Pak? Ya, kalau menurut kalian yang apa ya? Menurut kalian serk ya? Menurut kalian serk atau yang menurut kalian mudah difahami itu yang mana gitu ya? Jadi tadi ini kan saya memberikan alternatif dua ini kan, dua cara penyelesaian ya. Yang satu saya hanya fokus di skalarnya ya. Jadi mengabaikan vektornya kan gitu ya. Tapi tadi kan masalahnya tadi kan ada yang tanya seperti itu loh. Itu kok negatif lah itu berarti sudah membahas tentang arah kan, negatif positif kan arah kan itu ya. Maka saya bahas juga bagaimana kalau penyelesaiannya menggunakan vektor. Tadi ceritanya kan gitu. Tadi kalau saya pribadi sih tadi lebih senang menggunakan cara skalar tadi ya. Tapi supaya kalian nggak bingung ya saya jelaskan juga kalau menggunakan cara vektor seperti apa gitu. Ya pokoknya intinya bisa kalian pilih lah menurut kalian lebih kalian mengerti itu apa gitu ya. Kalau menurut kalian lebih mengerti pakai cara apa ya? Yang pakai cara kiri atau kanan? Gimana? Nangkap yang saya maksud ya? Memang idealnya menggunakan vektor sih idealnya ya. Kalau menurut saya idealnya menggunakan vektor. Cuma tadi kan saya menggunakan cara-cara yang cepat gitu ya. Sehingga kalau kadang cara cepat itu kadang faktor arah itu kadang nggak di ini ya, istilahnya itu nggak diperhatikan gitu ya. Tapi yang penting kan hasilnya benar ya. Tapi kalau memang idealnya ya, kalau yang cara cepat ya harus menggunakan vektor harusnya itu ya. Begitu sih. Iya baik Pak, terima kasih. Ya, idealnya memang pakai cara vektor. Cuma tadi kan saya pakai cara-cara yang cepat untuk penyelesaian gitu. Oke ya. Saya lanjut ya soal yang tadi saya sudah mencoba untuk yang berikutnya ya, yang gerak melengkung ini saya ambil ini soal yang nomor 19 ya. Nomor 19 ya. Bab 2 nomor 19 ini yang berikutnya. Ya ini jadi berikutnya ini ya, soal terakhir ini ya. Bab 2 ini yang nomor 16. Oh maaf, bukan 16. Maaf, 19 ya, maaf. Maaf, 19. Ya. Ya, soalnya itu ini. Sebuah roda yang memiliki jari-jari 15 cm ya, bergerak dipercepat hingga sebuah benda yang menempel pada tepi roda memiliki kecepatan yang besarnya 3T plus 2 cm per detik kuadrat. Jadi jari-jarinya 15 cm ya. Saya tulis saja ya, pakai 15, pakai senti ya. Jadi yang pertama itu R-nya 15 cm. Nah, titik pada tepi roda ini mempunyai kecepatan berapa tadi ya? Kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya adalah 3T plus 2 cm per detik kuadrat ya, 3T plus 2. T plus 2 cm per detik kuadrat ya.
Nah, gitu ya. Oke. Terus kemudian jika kecepatan awal tepi roda tersebut, ada kecepatan awalnya ya, pakai senti juga ya, 4 cm per detik ya, satu aja V0 lah, gitu ya. V0 4 cm per detik, oke ya. Terus apa lagi ya? Hitunglah, ada pertanyaan pertama itu kecepatan sudut dari roda pada saat 3 detik setelah dipercepat. Jadi kecepatan sudut itu lambangnya apa ya? Omega, Pak. Omega, ya benar omega. Jadi pertanyaan pertama tanya omeganya ya. Satu saja A ya. Aduh. Bentar. Pertanyaan A ya, itu adalah omeganya berapa? Bentar. Omega berapa saat apa? Saat T-nya adalah 3 detik ya. Nah itu pertanyaan pertama itu ya. Omeganya berapa saat T-nya 3 detik? Pertanyaan kedua itu apa? Percepatan tangensial dan percepatan normal dari benda saat T-nya 3 detik. Ya, jadi AT sama AN. Percepatan normal itu maksudnya itu percepatan sentripetal ya. Normal itu namanya kan radial itu ya. Ada banyak istilah itu ya. Istilahnya banyak itu. Jadi kalau tangensial kan sudah pasti ya percepatan tangensialnya. Percepatan normal itu percepatan radial atau dengan kata lain ya percepatan percepatan sentripetalnya ya AS. Nah ini ya. Saat ini ya, saat apa itu T-nya 3 detik tadi ya. Jadi saat berapa ini? 3 detik tersebut gitu ya. Kemudian ada pertanyaan C juga ya. Sudut yang ditempuh selama 3 detik. Jadi tanya sudutnya ya. Petanya berarti. Petanya berapa setelah ini? T-nya itu 3 detik. Oke ya. Oke. Ya, ini termasuk gerak melingkar berubah ya. Berubah ya. Karena ada percepatan gitu ya. Nah, karena ini semuanya kan dalam lingkaran ya, dalam satuan sudut kan ya. Oh enggak ya, yang in theta, pada theta ada AS ya. Ada percepatan tangensialnya juga ya. Tapi untuk yang ini pakai sudut ya, oke lah. Jadi untuk menjawab pertanyaan A ya. Pertanyaan A dulu ya. Kan nanya omega ya. Berarti untuk nyari omega, saya gunakan rumus ini. Sebentar, saya tanya dulu ya. Kalau menurut kalian ini percepatannya konstan nggak ini? Percepatannya dulu, percepatan A-nya ini loh, konstan nggak ini? Nggak konstan kayaknya, Pak. Hah? Konstan apa tidak? Tidak, Pak. Tidak kayaknya, Pak. Tidak. Soalnya ada T-nya dulu. Iya, karena ada T-nya ini. Iya, Pak, tergantung waktu. Tergantung waktu gitu ya. Jadi saya nggak bisa menggunakan rumus GLBB atau nggak bisa. Kan kalau GLBB itu kan A-nya konstan ya. Ya, jadi nggak bisa. Jadi ya artinya saya harus menggunakan rumus-rumus yang menggunakan integral itu ya. Karena A-nya nggak konstan. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa menggunakan rumus omega sama dengan omega 0 plus alpha T, nggak bisa ya. Jadi maksud saya gini, saya nggak boleh menggunakan rumus ini ya. Nah, saya nggak boleh ini. Ini adalah salah ya. Salah ini ya. Kenapa? Karena A-nya nggak konstan, otomatis alfanya nggak konstan ya. Salah ini ya. Jadi rumus yang benar gimana? Rumus yang benar itu harus pakai gini. Omega sama dengan ini nanti. Omega 0 plus pakai integral nanti ya. Integral dari 0 sampai T ya. Nanti alfa dt. Nah, harus pakai rumus ini. Jadi nggak boleh pakai rumus ini, hanya berlaku untuk A-nya konstan. Gitu. Nah, omega 0 dari V0 kan, gitu ya. Nah, omega 0 dari ini nanti. V0 dibagi R kan gitu ya.
Nah, gitu. Terus kalau alfa dari A itu ya. Alfa dari ini, dari A dibagi R gitu ya. Nanti DT kan gitu ya. Nah itu. Ya, pakai senti semua kan ya. Oke, pakai senti. Pokoknya nanti satuannya senti ya. Pakai senti semua kan. Oke. Jadi kalau gitu berarti berapa ini? 4 dibagi 15 ya. Plus integral. Lah A-nya berapa? 3T ya. Pakai senti itu ya. 3T plus 2 dibagi 15 ya, DT ini. Nah, DT gitu ya. Oke, gitu ya. 4 bagi 15 itu berapa ya? Atau biarkan aja, enggak apa-apa ya. 4 per 15 itu ya, enggak apa-apa lah. Apalah 4 per 15 ya. Terus ini berapa ini? 1/15 gitu ya. Coba integralnya itu berapa itu? 3/2 T kuadrat. Ya, benar sekali ya. Benar, 3/2 T kuadrat kan ya? Plus berapa? 2T, Pak. Nah, 2T gitu ya. Dari berapa? Dari 0 sampai T gitu ya. Gitu kan ya? Nanti dimasukkan ya sama aja. Ya pokoknya itulah, pokoknya nanti ini apa intinya sih omega sama dengan 4 per 15. T-nya masukkan ya, T-nya berapa itu? T-nya 3 ya? Ini ya. T-nya 3 detik ya, berarti nanti kali itu masukkan aja ini, T-nya kan berapa? Saya tulis di sini ya. T-nya ini adalah berapa ini? 3 ya ini ya, T-nya 3 kan ya. T-nya 3, sehingga nanti jadi berapa? 1/15 ya. 1/15. Berapa itu? 3/2 ya. Sebenarnya sih pakai dikurangi 0 kan itu ya. Biar nanti kalian nggak bingung. Saya kotak ini ya. 3/2 berapa ini? 3 kuadrat ya. Dikurangi berapa? 2 kali 3 ini ya. Nanti kan dikurangi sebetulnya sih. Nanti kan dikurangi ini kan. Dikurangi berapa ini? 3/2 kali 0 kan ya. 0 kuadrat gitu ya. Terus ditambah 2 kali 0. Nah, sebenarnya sih gini rumus aslinya ya. Kan itu kan batas integralnya kan itu ya. Ya, sehingga nanti ini berapa ini? Sehingga nanti sama dengan tambah berapa? 15 ya. Itu berapa itu? Berapa? 9 kali 3, 27 ya? 27/2, Pak. Ya, 27/2. Oke. Terus itu ditambah berapa itu? Tambah 6 ya? 6. Itu kan yang satunya kan 0 itu ya? Itu kan 0 ya? Ya 0 nggak usah ditulis ya. Segini aja lah, 0 nggak usah ditulis kan. Ya, gini kan. Ya, nanti jadinya ini. Ya. Ya, ini nanti kalian hitung lah satuannya nanti apa ini? Satuannya berapa nanti ini? Ya ini. Radian per sekon gitu ya. Satunya radian per sekon gitu ya. Oke ya, itu ya. Itu. Nah, ya, pertanyaan yang pertama sudah kejawab. Kemudian kalau pertanyaan kedua, tanya A tangensial itu ya. A tangensial berapa? Ya, A tangensial itu ya ini gitu ya. Ini A tangensial ini ya. Jadi A tangensialnya itu ya A ini. Tinggal masukkan apa? Pada saat 3 sekon gitu ya. Jadi gitu. Jadi ya gini nanti. A tangensial itu ya A-nya itu tadi. Pertanyaan yang B tadi ya. Jadi A tangensial itu ya A-nya tadi itu. Yaitu berapa tadi? Berapa tadi? 3T plus 2 ya. Itu. Nah, jadi 3T plus 2. 3T plus 2. Masukkan T-nya. 3 kali 3 kan ya? Berapa itu? 11 ya? 11, Pak. Satuannya apa? Satuannya apa sih?
Tadi pakai satuan apa tadi? cm per sekon kuadrat. cm kan ya. Pakai satuan saya cm kan tadi ya. Sentimeter per sekon kuadrat. Sudah ya. AT tahu. Sekarang pertanyaan lanjutnya itu apa? AS-nya. Nah ini AS-nya. AS kan kecepatan sentripetal. Masih ingat rumusnya ya? Kecepatan sentripetal itu rumusnya ini. AS sama dengan ini ya. V kuadrat dibagi R kan gitu ya. Itu rumusnya ya. Sementara tadi kita ngitung V enggak? Tadi kita nggak ngitung V, tapi ngitung omega ya. Bisa juga pakai omega. Jadi gini, kalau pakai omega itu V-nya saya ganti ya. Kalau pakai omega ya bisa. Jadi gini, V itu kan sama dengan ini sih. V itu kan sama dengan omega kalikan R ya, V itu ya. Nah gitu kan, tinggal dibagi R. Nah nanti jawabannya apa ini? Kalau ini, kan nanti jawabannya ini kan ya. Omega kuadrat. Iya benar kan itu. Omega kuadrat kali R kan itu ya? R, iya Pak. Gitu aja jawabannya ya. Omeganya nanti nggak saya hitung tadi ya. Atau minta tolong sih, berapa sih? Minta tolong dihitung. 6,5 Pak. Sudah semuanya, total semuanya ini ya? Ya total semuanya Pak. Berapa? 6,5 ya? Total lo ya, bener ya? Iya, 6,5 ya, oke ya. 6,5 gini ya. Radian per sekon ya? Iya Pak. Nah, oke. Berarti kalau gitu, bisa saya hitung. Kalau gitu berarti apa? 6,5 kuadrat. R-nya berapa? 15 cm ya? Berapa R-nya tadi? 15 cm, benar ya? Oh ya, pakai senti nanti satuannya ya. Pakai senti. Berapa ini? 6,5 kuadrat dikalikan 15 berapa? Berapa kalau gitu ini? 6,5 kuadrat kalikan 15 berarti berapa? 6,5 kuadrat kalikan 15 berapa? 633. Berapa? 633,75. 9? 633,75. 63 ya? Gini. 633,75. 633 gini. Ya. 633,75. Enggak ada 9-nya. Oh, maaf. Salah ya berarti ya. 633 gitu ya? Oke. Iya. Nah, oke. Nggih, Pak, 6,33. Koma 75. 75. Gila. Satuannya pakai senti kan ya? Ya, sentimeter per detik kuadrat. Oke ya. Udah itu yang B udah kejawab. Dan yang C tanya apa itu? Tetanya ya. Oh, pakai teta. Teta berarti ya ini. Kalau tanya teta, ya saya harus gunakan ini nanti. Terus pakai integral juga ya. Teta 0 plus ini nanti. Integral ini nanti. Omega dt ya. 0 sampai T. Karena nggak konstan itu ya. Teta 0-nya berarti kan 0 ya. Anggap aja 0 ya. 0. Gitu kan. Plus ini nanti. Nah ini omeganya. Omeganya sebelum dimasukkan angka. Sebentar. Sebelum dimasukkan angka ya. Berarti kan ini. Ini kan ya. Sebelum dimasukkan angka 3 lah dulu. Jadi jangan ambil yang ini kan. Sudah dimasukkan angka 3. Sebelum dimasukkan angka ini. Ini jawabannya kan ini ya. Ini ya. Ini loh jawabannya ya. Sebelum angka T dimasukkan itu. Ini kan setelah ya. Jadi jawabannya ini ya. Berapa ini? 4/15. Ini ya. 1/15 dalam kurung ini tadi ya. 4/15 dalam kurung. Oke itu. Jadi ini. Berapa ini? 4/15 ya. Ditambah berapa tadi? 1/15. Dalam kurung apa tadi? 3/2T kuadrat. Ya oke. 3/2 tadi ya. 3/2T kuadrat terus berapa tadi? Tambah 2T. 2T ya. dt gitu ya. Nah gitu ya. Oke, berarti kalau gitu integralnya sama dengan apa itu? Berarti kan nanti gini, 4/15 apa? T gitu ya. Gitu kan ya? Terus ditambah, itu ada 1/15 tadi ya. 1/15. Berapa itu integralnya 3/2 T kuadrat? Berapa itu?
Berarti kan ini sih, sepertiga gini ya. Bener nggak ini ya? Gini kan? Terus plus berapa itu? 2T itu berapa integralnya itu? T kuadrat, Pak. Ya, T kuadrat, bener ya. T kuadrat kan ya. Sebenarnya sih gini sebetulnya asalnya ya. Nanti, biar kalian tahu ya. Asalnya kan 2 gini kan ya. 2 kali itu ya. 2 kali apa? Setengah T kuadrat gitu ya. Gini kan asalnya itu ya. Ya ini kan asalnya gitu ya. Ya ini. Dari berapa 0 sampai T ya. T-nya 3 tadi ya. T-nya 3. Ya itu. Sehingga nanti ini hasilnya berapa ini? 4/15T ya. Ini berapa ini? 1/15 ya. Ini berapa ini? Setengah ya. Setengah T pangkat 3 kan gitu ya. Terus apa ini? Plus T kuadrat gitu ya. Gitu kan. Terus dari berapa ini? 0 sampai berapa? T-nya berapa? 3 tadi ya? 3, Pak. Ya, Pak, 3. Nah, kan kalian bisa ngitung kan ini ya. Tinggal masukkan angka 3-nya kan ya. Masukkan di sini kan 3. Iya, Pak. 3 terus dikurangi ini kan, dikurangi 0 kan ya. Iya, Pak. Ya, wis gitu ya. Nanti satuannya apa nanti satuannya? Satuannya? Radian, Pak. Radian ya. Jadi nanti satuannya adalah radian kan ini loh. Theta kan dalam radian. Iya. Saya kira itu ya, soalnya waktunya mau habis ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Saya bertanya, Pak. Ya, silakan bertanya. 4/15-nya kenapa ikutan ya, Pak? 4/15 kenapa kok pecahan? Itu ceritanya dari sini. Sebentar ya. Oke. Ya, pertanyaannya bagus. Kenapa kok 4/15 itu pecahan? Asalnya itu dari ini loh. Ini loh. Dari V0 dibagi R. Kan omega 0 ya. Kan kalian tahu hubungan antara omega sama V ya. V sama dengan omega kali R. Maka omega sama dengan apa? V dibagi R gitu ya. Jadi dari sini ceritanya itu. V0 per R. V0-nya berapa? Ini kan 4 ini ya. R-nya itu ini 15. 4/15. Jadi lanjut ini. 4/15, 4/15. Tadi kan saya pakai ini gitu ya. Nah, jadinya ini. Jadi ini nanti berlanjut ke sini nanti. Sebetulnya kalau kalian hitung langsung juga boleh dalam bentuk desimal ya. Jadi gitu ya ceritanya. Kenapa kok 4/15? Karena berasal dari itu tadi. V0 dibagi R gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu kenapa yang diintegralinnya yang setelah tanda positif? Jadi integral 0 menuju T omega kali dt. Apa enggak dari yang ini apa? Theta 0-nya? Kenapa enggak dari theta 0? Ya. Jadi gini. Ceritanya gini. Kan kalian tahu ya, integral itu kan nanti menghasilkan konstanta ya. Benar nggak? Integral tak tentu itu loh. Iya, di Pak. Matematika. Nah, konstantanya itu theta 0. Jadi kalau makna dari konstanta itu di fisika itu maksudnya itu apa? Kondisi awal. Jadi kalau kayak ini loh misalkan ini. Jadi ceritanya gitu ya. Bentar. Nah ini loh. Kenapa kok ada omega 0 ya? Itu hasil konstanta dari integralnya itu. Jadi kalau omega ya nanti ada omega 0. Artinya apa? Kondisi awal dari kecepatan ya. Begitu pula untuk theta ya. Nah ini kan nanti ada theta 0. Kondisi awal dari ini. Dari sudutnya. Jadi ini nggak integral karena ini adalah konstanta hasil integrasi gitu ya kan. Kalian tahu di matematika itu setiap integral kan menghasilkan konstanta gitu ya. Bisa dimengerti itu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.